Siapa yang tidak tahu si manis jembatan Ancol? Seorang saksi mengatakan melihat wanita sebelum ia mengalami kecelakaan di sana. Di tahun 1995, seorang pelukis di Ancol didatangi seorang perempuan yang meminta dilukis. Namun wanita yang dilukisnya tiba-tiba menghilang. Lalu siapakah wanita ini sebenarnya? Dikisahkan bahwa wanita ini dulunya adalah seorang kembang desa bernama Siti Ariyah. Ia menjadi korban beberapa lelaki jahat hingga wanita itu kehilangan nyawanya. Kini arwah wanita itu bergentayangan dan masih tetap menjadi misteri. Bagi Anda yang pernah melintasi terowongan di kawasan Bendan, Duwur, Sampangan, Semarang, aroma mistis sudah terasa dari kejauhan. Suatu malam, Agus pulang kerja dan memilih melewati terowongan itu karena cuaca buruk. Dari jauh ia melihat seorang wanita bersama anak kecil melambaikan tangan. Agus pun memberhentikan motor. Tanpa curiga, Agus langsung menyuruh ibu dan anak itu naik motor. Sesampainya di tengah terowongan, Agus mencium bau aneh serta terdengar suara gonggongan anjing tak henti-hentinya. Saat Agus hendak menengok ke belakang dan ingin memberitahu ibu tersebut, tiba-tiba mereka menghilang. Dan Agus justru melihat. Agus menegas motornya sekencang-kencangnya, tapi Agus merasakan bahwa terowongan itu justru semakin memanjang tanpa ujung. Agus pun meninggalkan motornya dan masih terdengar suara wanita tertawa dan akhirnya ia pun terjatuh. Agus tersadar ketika suara klakson mobil mengagetkannya dari pingsan. Sopir mobil itu pun turun dan membantunya berdiri. Ia pun menceritakan pengalamannya pada supir itu dan bapak itu hanya menenangkannya saja. Saat hendak tancap gas, Agus sempat melirik mobil yang ternyata bertuliskan. Kisah ini ceritakan Ahmad yang menunggu di halte bis Jakarta Utara. Setelah menunggu lama, akhirnya ada juga bis yang datang. Aneh, kenapa bis itu sepi? Dia tidak yakin dengan apa yang baru dilihatnya. Ternyata supir bis itu... Ahmad merasa sangat takut. Ahmad pun terbangun. Ternyata kata orang sekitar situ, memang sering ada kejadian menyeramkan di halte bis itu. Dikisahkan dulu ada 3 orang sahabat yang bermain di rumah tua. Mereka bermain petak umpet. Mereka tidak tahu apa yang ada di rumah itu. Ternyata ada. Untung saja kedua anak perempuan itu bertemu. Tetapi anak lelaki yang bersama mereka, anak lelaki itu hilang entah kemana. Masyarakat desa sudah membantu ikut mencari, namun anak lelaki itu tidak dapat ditemukan. Itu kenapa jangan suka bermain sampai larut. Kisah ini terjadi pada Ari yang baru pindah ke apartemen di daerah Jakarta Selatan. Awalnya dia tidak merasa ada yang aneh pada malam itu. Ari merasa sangat lelah.
tiba-tiba mati lampu. Padahal tidak pernah seperti itu sebelumnya. Jantungnya berdegup cepat. Ari terkejut setengah mati. Ari yakin yang semalam terjadi padanya bukanlah mimpi. Dikisahkan, 4 sekawan sedang berlibur ke pantai Parangtritis. Rani yang dibesarkan di luar negeri tidak percaya ketika temannya bilang ia tidak boleh pakai baju hijau saat berkunjung ke sana. Rani pun bermain di pantai dengan mengenakan baju renang berwarna hijau. Tiba-tiba, dia hanya seorang diri di sana. Ia pun merasa dirinya seperti ditarik. Teman-temannya bingung, kenapa Rani terus berjalan ke tengah pantai. Kemudian ia bertemu dengan sosok. Untung saja Rani berhasil diselamatkan. Makanya, jangan pernah main-main dengan penguasa lautan. Agus dikisahkan memiliki banyak hutang dan mengalami kesulitan ekonomi dengan istrinya. Agus pun memiliki ide untuk menggunakan pesugihan tuyul. Salah satu warga desa melihat gerak-gerik aneh Agus. Agus pun mendapatkan target rumahnya. Dalam waktu singkat, suami istri itu berhasil mendapatkan uang. Tapi Agus harus rutin bertapa di makam. Sampai warga desa akhirnya mengetahui apa yang dilakukan Agus dengan istrinya. Dan akhirnya, Agus dan istrinya berakhir naas. Jika Anda warga Bandung, Anda pasti pernah mendengar kisah hantu garasi yang berada di Jalan Dagoda yang Sumbi. Konon di rumah itu ada mobil antik peninggalan Bung Karno. Begitupun dengan garasi rumahnya yang tidak pernah ditutup karena selalu terdengar. Jika ditutup, akan ada yang mengetuk pintu dari dalam garasi. Namun ketika dicek, ternyata tidak ada siapapun. Tapi kabarnya di sana kadang ada penampakan anak-anak. Mereka akan marah jika pintu garasi ditutup. Apakah Anda berani berkunjung? Malam itu, 3 mahasiswa sedang mengerjakan tugas hingga larut. Andi tiba-tiba ingin ke kamar kecil. Andi merasa ada yang aneh. Tiba-tiba, ternyata wanita itu bertanya di mana perpustakaan berada. Sari melihat. Ia langsung buru-buru ingin pulang. Kini tinggal Andi dan Ratna yang berada di dalam lab. Suara apa itu? Ternyata Andi sudah sangat mengantuk. Hal aneh pun kembali terjadi. Dan Andi baru sadar, wanita itu kan yang ia lihat semalam. Dikisahkan, Lala datang berlibur di rumah paman dan bibinya yang terletak di sebuah desa. Lala senang melihat pemandangan di sana. Siapa dia? Ketika malam,
Lala bercerita pada paman dan bibinya, tapi mereka malah terlihat bingung. Lala jadi tidak betah tinggal di sana. Lalu ia melihat Lala pun akhirnya memutuskan untuk pulang ke rumah. Hingga saat ini, Lala tidak tahu siapa sosok yang dilihatnya di rumah pamannya. Tomo News, channel berita terunik dan terlengkap masa kini. Subscribe yuk!